warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Selamat siang dan halo teman-teman semuanya. Halo. Oke. Jadi pada kesempatan kali ini kami selaku kelompok 6 akan menyampaikan seputar informasi tentang kelompok sosial. Sebelum lebih lanjut, izinkan saya terlebih dahulu untuk memperkenalkan diri saya dan juga teman-teman saya. Nama saya Dini Sri Afiza, bisa dipanggil Asyi, dan saya berabsen nomor 12. Dan sebelah saya Alila Mufiariski yang dipanggil Caca. Saya Farsalodi Asina, biasanya dipanggil Tasya. Saya Tanarung Yusriandra ini, biasa dipanggil Tanah. Saya bernama Disa Kirajaa, biasa dipanggil Disa. Oke, simak lebih lanjut pembahasan kami. Selanjutnya ada jenis kelompok sosial teratur. Yang pertama, kelompok primer dan sekunder. Yang kedua, kelompok in-group non-group. Dan yang ketiga, kelompok membership dan reference group. Keempat, kelompok mekanik dan organik. Selanjutnya, jenis kelompok sosial yang teratur, yaitu kelompok kerumunan dan massa. Lanjut kepada syarat terbentuknya kelompok sosial, Di antaranya itu, pertama adanya hubungan timbal balik antar sesama anggota. Yang kedua, tentunya adanya kesadaran bahwa dia sebagian dari kelompok tersebut. Yang ketiga, konsisten dan berproses serta memiliki norma yang mengatur di dalam kelompok tersebut. Yang keempat, memiliki tujuan dan kepentingan serta alasan yang sama. Oke, yang terakhir yaitu tujuan kelompok sosial. Yang pertama, pertemanan kelompok sosial dan dukungan sekitar. Dan yang kedua, pertukaran informasi dan pengetahuan. Ketiga, kerjasama dan kolaborasi antar kelompok sosial. Untuk itu, ada juga yaitu contoh dari kelompok sosial itu sendiri. Yang pertama, kelompok referensi, formal dan non-formal, atau bisa dikenal juga dengan kelompok arisan. Lanjut kepada bahan dan tata cara dari proyek kami. Yang pertama, dari bahan dan alat penggunaannya. Bahan yang kami gunakan adalah kayu, stik, styrofoam, karton, dan replika daun. Nah, untuk tata cara penggunaannya atau cara dari bahan-bahan itu sendiri, yang pertama, kita memiliki styrofoam sebagai alat atau wadah dari proyek kami dan juga menggunakan tema lebah atau juga bisa sebagai bahan dominan kami yaitu stick es krim. Yang dimana stick es krim ini untuk satu styrofoam sendiri sekitar 5 pak stick es krim. Dan juga bagi teman-teman semua nih pasti pada kepo tentunya kenapa kami memilih tema lebah sebagai acuan dari proyek kami ini, karena tema lebah sendiri merupakan tema yang berkoloni. Jadi lebah merupakan hewan berkoloni atau bisa juga dengan berkelompok. Nah, itu menjadi salah satu acuan kami. Dan juga dari segi kesimpulan, yang pertama, Mencerminkan refleksi mendalam terhadap seluruh aspek proyek, baik dari segi hasil maupun pengalaman belajar yang didapat. Kerjasama dalam kelompok menggambarkan tentang bagaimana interaksi antar anggota kelompok yang berdampak pada keseluruhan hasil dan pengalaman yang kita dapat, yang meliputi kerjasama kekompakan dan saling mengayomi antar anggota. Dari proyek kelompok sosial ini, kami belajar dari aspek pendidikan yaitu materi kelompok sosial dan aspek bagaimana cara berkomunikasi antara individu untuk mencapai tujuan dari hasil yang ingin kami raih dari proyek ini. oke. Sebelum ditutupnya presentasi pada kesempatan kali ini, kepada teman-teman sekalian, adakah yang bertanya? Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan pada pertemuan kali ini. Mohon maaf bila ada kekeliruan dan juga salah dalam berkata. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.